Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya Gustopo dalam paket Lensa Rafflesia. Kali ini saya berada di kebun edukasi kurma Bumi Rafflesia yang berada di Jalan Pematang Kramat RT 6, Kelurahan Betungan, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Di kebun edukasi kurma Bumi Rafflesia ini terdapat hamparan 5 hektar budidaya kurma yang dilakukan oleh salah seorang warga setempat yang bernama Gus Nur. Namun informasinya dari 5 hektar luas lahan kebun edukasi kurma Bumi Rafflesia tersebut, baru sekitar 3 hektar saja yang mulai dilakukan pembibitan. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa budidaya kurma di kebun edukasi kurma Bumi Rafflesia yang dilakukan oleh Gus Nur, mari kita ikuti laporan selengkapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Gus Nur? Alhamdulillah. Aduh, baru sempet saya berkunjung ke kebun edukasi Ya, Gus Nur. alhamdulillah berkenan hadir. Gini, kita cerita-cerita sedikit nih Gus Nur. Saya dengar di kebun edukasi kurma Bumi Rafflesia ini Gus Nur sudah mulai mengembangkan kurma ya. Cerita dong awalnya kayak gimana sih? Kok bisa tertarik dengan tanaman kurma? Nah, kan kalau kita tahu selama ini kan tanaman kurma itu tumbuhnya di padang pasir. Nah, kemudian kok Gus Nur agak nekat nih mau nanam di Bengkulu. Mungkin bisa cerita nih awal mulanya seperti apa sih? Yang jelas dasar awalnya kita umat Islam ini kan kenal dengan tanaman kurma kan. Bahwa saya tanaman kurma itu kan tanaman sunnah. Tanaman sunnah yang memakan kurma itu adalah berpahala. Makanya tatkala kita kaji lebih detail, bukan cuma sekedar, berarti petani juga tentunya berpahala. Maka dari situlah yang kedua itu bahwasanya kita mengkaji bahwasanya iklim tropis yang sudah mengembangkan kurma lebih dahulu adalah Thailand, dan itu berhasil. Dan ada beberapa juga kebun yang skalanya masih kecil di Indonesia ini berhasil. Ya mudah-mudahan harapan kita kebun edukasi kurma Bumi Rafflesia ini menjadi contoh untuk memotivasi daripada petani di Bengkulu dengan kondisi lahan yang ada, tapi penghasilnya jauh lebih bagus. Belum dijawab nih tadi, jenis kurma apa aja? Oh, kalau di sana yang dikembangkan terutama barhe. Jadi ada beberapa, sebenarnya di sana itu ada kebun yang disebut pustaka kurma di wilayah Thailand. Berbagai macam jenis ditanam di sana. Barhe. Ya termasuk barhe itulah yang berhasil. Jadi termasuk KL1, kebun Mr. Kola itu KL1 dikawinkan dengan Deglit Nur. Itulah yang berhasil pertama. Kemudian di sana sekarang udah banyak dikembangkan melalui kultur jaringan di sana. Terus Gus Nur coba barhe itu untuk tanam di Bengkulu. Iya, termasuk ada barhe, ada ajwa yang kita tanam di Bengkulu. Nah pemirsa, itu cerita singkat awal mula Gus Nur tertarik mengembangkan tanaman kurma di kebun edukasi Bumi Rafflesia. Tentunya kita ingin tahu lebih banyak lagi dong bagaimana sih proses pembibitan hingga penanaman yang dilakukan Gus Nur dalam melakukan budidaya buah kurma. Gus Nur, bisa kita lihat-lihat cara pembibitannya mula-mulanya kayak gimana? Ini termasuk lokasi pembibitan awal. Pembibitan awal itu seperti ini ada bermacam jenis, ada yang umurnya baru 1 bulan, ini ada udah umur sekitar 3 bulan kurang lebih. Umur berapa nih Gus? Ini udah umur 3 bulan ini kurang lebih. 3 bulan baru ini kan sudah siap kena
panas matahari. Nanti kita taruh di belakang untuk kita besarkan. Kita taruh di luar daripada paranet ini. Ini satu, paranet itu fungsinya untuk menghindari hama. Yang kedua untuk memudahkan kan penyiraman sehingga air itu tidak membutuhkan dengan menggunakan paranet. Sebelum ditaruh di polybag seperti ini, dia bentuk kecambah dulu ya? Dan tidak ada proses, nanti adalah proses seleksi daripada biji. Nanti biji-biji yang kurang bagus, berlubang, yang bijinya kecil, atau yang barangkali bentuknya aneh itu nanti kita sisihkan. Barulah dari biji-biji pilihan itu kita semai menggunakan tisu, kita masukkan ke dalam wadah, kita kecambahkan. Begitu kita tambahkan langsung kita pindah ke polybag semacam ini. Ya, kita siram dengan air yang cukup, dengan nutrisi yang cukup, ya insya Allah udah bisa siap kita pindahkan. Kalau udah umur 3 bulan, ini bisa kita pindahkan di luar daripada area ini. Semuanya varietas yang sama apa gimana, Gus? Ini varietasnya beda-beda. Ini ada jenis H1, ada jenis KL1 Maiju 36. Jadi KL1 Maiju 36 ini ngambil dari beliau Mr. Kola. Jadi pionir kurma di Asia Tenggara. Orang nomor 1 di Asia Tenggara adalah Mr. Kola, penemu daripada KL1. Alhamdulillah kita sudah belajar dengan beliau bersama dengan Profesor Jayadi kita. Barhe, terus disilangkan dengan Deglit Nur. Ini? Iya, termasuk jenis KL1 Maju. Atau Gus Dur mau coba-coba menciptakan varietas baru? Nanti insya Allah yang namanya kurma ini kan tatkala sudah beda jantan, itu nama varietasnya bisa berubah. Nanti mudah-mudahan nanti didukung oleh tim pertanian Bengkulu ini kita menciptakan R1 nanti, bukan Republik Indonesia 1 tapi Rafflesia 1 nanti. Insya Allah nanti mintakan kepada dinas terkait untuk dipatenkan di wilayah Bengkulu. Mudah-mudahan nanti bisa tercipta itu. Kalau dulu Bumi Rafflesia terkenal dengan Red Rafflesia. Gus Dur mau menciptakan varietas kurma unggul namanya R1. Tapi bukan R1. Apa Gus Dur tadi? Rafflesia 1. Rafflesia 1. Doakanlah. Ya mudah-mudahan bisa lahir dari kebun ini. Bagus kan? Cita-cita Gus Dur. Ayo kita lihat lagi. Oke, siap. Nah kalau yang kayak gini nih Gus Dur, ini yang dari kecambah? Ini yang dari kecambah. Kecambah kita tanam, ini kondisi baru umur 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ini, semacam ini. Ini baru mulai 1 daun. Nah ini sama Pak D nih, Pak D? Ya. Pak D siapa ke? Pak D Hasan. Pak D Hasan. Gus Dur, sini Gus Dur, Pak D Hasan. Ini kecambah ini memang saya lihat dari tadi Pak D ini bersih-bersih, ini memang harus bersih nih Anda. Ya, yang jelas takut nanti kalau mengganggu. Ini kan yang kita bersihkan kan gulmanya, Pak. Jadi takutnya tatkala kita memberikan nutrisi pada pembibitan ini, dia akan keserap oleh gulmanya. Jadi harus rajin cara membersihkan gulmanya, karena ini memerlukan perawatan ekstra. Parasit dia. Ya. Jadi memerlukan perawatan ekstra, baik dalam penyiangan maupun penyiraman. Pokok intinya yaitu bersih dan jangan sampai telat daripada airnya. Jadi penyiraman tatkala memang kering, memang cepat harus kita lembabkan. Dia bersinar setiap hari? Dicabut-cabut? Enggak Pak. Cuman kita bersinar tatkala memang gulma itu tumbuh saja. Nah, kalau memang gulmanya enggak ada dan enggak ada yang diganggu, ya udah kita ekstra. Cuman paling lihat bagaimana itu pembibitan, mungkin ada yang layu ataupun memang kelebihan air ataupun kekurangan air aja, itu cara kita. Cuman pada intinya kita setiap hari lihat itu, kalaupun nanti ada belalang kan sangat mengganggu sekali Pak. Itu musuhnya pembibitan tuh belalang? Satu belalang, semut, ya, terus jamur lah terutama itu Pak. Karena selalu lembab kan. Solusinya kita yang jelas terutama ya harus rajin dalam perawatan ini Pak. Harus rajin sekali. Kalau untuk belalang masihlah, ulat juga kita masih dalam penanggulangan. Kalau tatkala itu bersih, kita kan cepat sekali
mengetahui apa itu penyakitnya kan begitu Pak. Oh gitu Pak De. Gitu Pak De. Monggo Pak De, silakan kerja lagi Pak De. Oke. Aku tak muter-muter lagi. Terima Pak De. kasih, terima kasih. Ayo Gus Dur, kita muter-muter lagi. Gus Dur, ini udah umur berapa nih kalau yang kayak gini nih? Ini umur 1,5 tahun yang kita datangkan dari Pekanbaru. Oh gitu. Jadi makanya kan kita tempatkan yang tempat khusus ini tujuannya untuk menghilangkan daripada proses stres perjalanan kan dari Pekanbaru ke sini pengirimannya kan ada butuh waktu sekitar mendekati angka 3 hari kan. Di sungkup nih jadi kayak keringetan, kayak ada air tuh gimana tuh? Jadi nanti dia mati nggak? Layu nggak gimana? Tidak ada masalah. Jadi air kan tetap ini kan ada tempat tanamnya akan turun dengan sendirinya. Jadi air itu nggak ada masalah. Jadi ini cuma membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan sudah cukup. Nanti kita bukan plastiknya sudah kita setel semuanya. Insya Allah tidak terjadi stres. Ini umur berapa bulan? 6 bulan ini kurang lebih. Nah, kan udah yang lebih. dari tempat pembibitan tadi, Tempat pembibitan sini. ini kita pindah, kita panaskan di panas matahari. Ini udah ketahuan cewek cowoknya belum? Ini udah kalau dari morfologi udah kelihatan ini betina ini. Dari morfologi tapi sekilas, tapi Ya. untuk kajian ini kita nggak berani omong mulu-mulu, yang jelas nanti kalau udah bunga, udah jelas bunganya jantan betina ya itu yang kita positifkan. Umur 3 bulan nih sudah ada peminat ya biasa, Gus Dur? Sudah mulai ada peminatnya. Kadang-kadang dari mulai umur 3 bulan, terus umur daripada 6 bulan, kebanyakan yang umur 1 tahun itu yang mereka mengendaki kan. Oh, kalau umur 3 bulan udah banyak juga peminatnya? Sudah ada yang ngambil kadang-kadang kan. Sak polybag umur 3 bulan gini udah di pasaran berapa? Kalau kondisi yang jenis barhe ini Kayak gini tuh. ini paling-paling ya 50.000 kalau ini. Jenis barhe umur-umur ini harganya 50.000. Tapi kalau yang jenis-jenis lain seperti H1 itu kan memang bijinya kan kita beli buahnya dari Thailand. Ini bawahnya susah payah, belinya juga agak mahal di sana, yaitu agak mahal sedikit kan itu. Jaraknya nggak bisa terlalu rapat, apa gimana? Gus Dur? Sebenarnya kalau di Thailand sendiri saya melihat tuh ada kebun yang ukurannya cuma 4x4 meter itu buahnya juga bagus-bagus. Tapi nanti untuk menopang daripada panjangnya pelepah kan tetap kurang luas. Apalagi kebun di Sumatera itu masih luas kok. Jadi, masa kita tanam terlalu rapat. Oke. Di situ tuh saya lihat itu ada yang sudah tinggi-tinggi tuh. Itu dari mana tuh, Gus Dur? Oh itu jenis-jenis pohon cabutan. Jadi kita melihat, kita ini kan pencinta daripada kurma. Jadi tatkala melihat kebun-kebun atau tanaman kurma tidak terurus, apalagi kan itu jenis KL1 yang dikembangkan dari biji, dibawa biji dari Thailand, dikembangkan di Pekanbaru 4 tahun yang lalu itu. Tapi karena memang tidak terurus, jadi kita adopsi ke sini, kita ambil ke sini untuk kita kembangkan, ya mudah-mudahan bisa untuk contoh pekurma di Bengkulu nanti. Mudah-mudahan nanti secepatnya bisa berbuah di Bengkulu. Itu ya, yang dari Riau ya, Ya, yang dari diurus di Riau. Kita coba tanam di sini ya. Coba kita tanam di sini. Udah umur 4 tahun tuh. 4 tahun itu sebenarnya umurnya sudah. Ada berapa batang yang dari Riau? Dari Gus Dur? dia kurang lebih 60 batang itu kondisinya. 60 batang 60 kondisinya. batang. Belajaran. Dia masih diikat-ikat gitu pakai apa tuh? Itu ngikatnya cuma karena Sama yang kayak tingkat stres tuh bukan? sama untuk menghilangkan daripada tingkat penguapan. Jadi kita pakai ini untuk mengurangi daripada cahaya matahari langsung ke batang. Pakai pelepah-pelepah itu Pelepah. manfaatan Bukan pelepah-pelepah. plastik lagi ya? Bukan plastik. Berapa diameter Kalau lubang? untuk lubang sebagusnya itu standarnya adalah 60 kali 60. 60 persegi. Dalamnya? Dalamnya juga 60. Nanti baru diberikan ada kokobit
kelapa, sabut kelapa, terus tambahin nanti pupuk kandang, langsung kita tanam. Dikasih apa? Ini? Kokubit. Kokubit. Iya. Fungsinya apa nih? Fungsinya untuk menahan daripada air. Kondisinya untuk Kokubit nih, satu karung ya harus? setengah karung cukup kita. Setengah karung? Ya. Untuk menahan Daripada air teresapan menyerap. air. Menyerap air atau menahan air. Biar ini kondisi. Ini untuk di dasarnya ya? Di dasarnya aja, dasarnya. Setengah karung aja udah cukup nanti. Oh gitu. Udah kita kasih ini apa tuh? Itu pupuk Pupuk. kandang itu. Pupuk kandang ya? Pupuk kandang udah kita campur juga dengan ini, memanfaatkan bekas-bekas kayu gergaji kayu itu. Itu udah kita pupuk kandang udah kita fermentasi, kita campur itu. Di lapisan kedua ini ya, pupuk ya? Ini, pupuk ini. Oh, serbuk-serbuk ya? Ya serbuk ini kan ada campuran serbuk kayunya. Jadi kotoran kambing campuran itu baru nanti boleh kita tanam, nanti campur media tanah. Langsung ditanam. Baru dicopot ya? Langsung ya, Terus di sekeliling harus ditaburin pupuk juga? Udah cukup itu, nanti Cukup. langsung habis itu langsung kita siram, nanti kita siram penuh nanti. Habis ini kita masukin tanahnya kembali, kondisikan tanahnya kembali, baru kita siram nanti kondisinya. Oh, di atas ini kita kasih kelapa lagi? Ya boleh, ya, itu Boleh. sisanya aja kan. Biar Ditimbun kembali ya? ya ditimbun kembali, rapikan kembali. Terus itu langsung kita siram pakai air, langsung kita siram kenyang untuk mengkondisikan bibit yang kita tanam tidak stres. Langsung harus disiram ya, Iya. Gus Dur? Iya, apalagi kondisi panas. Ini makanya kan walaupun cuaca hujan ini tetap kita kondisikan penyiramannya. Kita kondisikan penyiramannya. Setelah nanti kena musim ini, kita kondisikan. Jadi kurma itu cepat besar kalau kondisinya penyiraman airnya kuat. Sebenarnya kebutuhan nutrisinya nggak begitu banyak. Jadi kondisi sampai masa buah pun menggunakan bahan-bahan organik udah cukup. Nah, pemirsa, cukup mudah dalam proses penanaman buah kurma di lubang dengan membuat lubang berdiameter 60 x 60, begitupun kedalamannya. Di lapisan dasar dikasih serbuk kelapa, potongan-potongan kelapa, sabut kelapa yang dipotong-potong. Kemudian di lapisan keduanya ditaburi pupuk kambing ya, Pupuk kandang, pupuk ya. kandang yang campuran dari kotoran kambing. Kemudian ditimbun, kemudian disiram. Nah, per 3 bulan harus dipupuk lagi dengan pupuk Kotoran ayam. kotoran ayam. Masih dalam Rafflesia bersama Gus Nur di kebun edukasi kurma Bumi Rafflesia. Kita ke lokasi berikutnya. Gus Nur, tadi di tempat lokasi penanaman kan saya lihat kan menggunakan pupuk dari kambing ya kan, Iya. dicampur oleh serbuk kayu. Iya. Juga kata Gus Nur tadi per 3 bulan juga Pemberian kohe ayam. pemberian juga pupuk berikutnya. Iya. Artinya pemakaian pupuk dalam budidaya kurma ini kan cukup besar. Iya. Artinya kalau kita beli itu kan kosnya terlalu besar. Solusinya gimana Gus Dur? Apakah Gus Dur bikin sendiri juga pupuk? Jadi kondisi memang untuk kebun kurma ini kan mengutamakan pupuk organik. Jadi untuk pupuk organik makanya kita memelihara kambing sendiri. Selebihnya dari kotoran kambing itu kita campur serbuk kayu, kita fermentasi, terus kita giling, kita kembalikan ke pohon kurma itu sendiri. Lumayan ya, jadinya terbantu juga kalau bikin sendiri. Ya, sangat terbantu karena memang kondisi kalau kita beli kue kambing kan per karungnya 20.000. Tapi dengan kita punya kambing sendiri, kita fermentasi kan kos daripada pengeluaran untuk pupuk bisa terbantu dari itu. Oke, kita lihat ke tempat Oh, silakan. ini pupuk, pembuatan pupuk.
Ini lokasi yang pembuatan pupuk ya? Ya ini pembuatan pupuk kita. Gitu ya? Sementara Kayak tempatnya masih acak-acakan kan tadi yang buat kita buat di sana Iya. tadi itu yang nanti akan kita pindah di sana. Gitu. Ini untuk pemahaman masalah bagaimana nutrisi pembuatan daripada kompos sempurnanya fermentasi nanti bisa tanya dengan Pak Widodo. Pade, Oh iya, iya. Pade Widodo ya? Iya, betul. Gimana proses pembuatan pupuk nih Pade? Nah, ini proses pembuatan pupuk ini alhamdulillah kami ada juga tadi kambing sedikit, terus kami kumpulkan dicampur juga dengan serbuk gergaji. Nah, insya Allah kami fermentasi dengan E4 ya, untuk menghilangkan amonia yang E4 nih ya? Iya, ini air biasa, ini E4 untuk apa itu Dicampur. fermentasi ya, bioaktivator. Nah, itu diaduk-aduk lagi gini. Menghilangkan panas. Nah, biar setelah nanti tidak ada bau kotoran kambing, itu artinya fermentasi sudah jadi dan insya Allah pupuk sudah siap diaplikasikan. Seperti ini yang udah jadi? Iya, ini yang sudah jadi. Setelah ini jadi nanti tuh ada mesin gilingnya, alhamdulillah ada itu mesin gilingnya. Nah, yang Masih ini digiling lagi? ini sudah yang sudah digiling. Ini yang sudah digiling. Oh jadi ini kalau udah 2 hari 3 hari Iya, digiling? Digiling ya. Baru betul. hasilnya ini? Benar. Gus Nur, saya sudah lihat seluruh tahapan yang ada di kebun edukasi kurma Bumi Rafflesia yang ada di tempat Gus Nur. Tatkala ini nanti berhasil bisa memotivasi daripada masyarakat khususnya di Bumi Rafflesia umumnya di Nusantara ini untuk memanfaatkan lahan yang ada ditanami kurma yang mudah-mudahan nanti hasilnya jauh lebih baik untuk ekonomi daripada masyarakat. Nah pemirsa, demikian tadi lensa Rafflesia mengenai kebun edukasi kurma Bumi Rafflesia yang dikelola oleh Gus Nur. Semoga paket lensa Rafflesia yang kami sajikan kali ini bisa menambah wawasan bagi Anda semua dan juga menjadi motivasi bagi masyarakat Provinsi Bengkulu untuk bisa seperti Gus Nur ini membudidayakan tanaman kurma yang sunahnya juga dapatkan demi kebaikan kemaslahatan umat dan dunia dan akhirat. Akhirnya saya Agus Topo Subroto bersama seluruh kerabat kerja mohon pamit dari hadapan Anda semua. Sampai jumpa di paket lensa Rafflesia berikutnya.